Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita mau belajar sama-sama dari pembahasan kita lebih jauh. Kita masih ada dalam pembahasan kita 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Amin. Dan hari ini bukti kesetiaan Tuhan yang kita mau belajar, bahwa hari depan kita terjamin. Yang setuju sama saya katakan, hari depan saya terjamin. Saudara yang ada di rumah, ketik di live chat saudara, hari depan saya terjamin. Yes. Kita mau ucapkan secara profetik, sama-sama bilang hari depan saya terjamin. Saya nggak mau tahu apa yang terjadi hari ini, tapi hari esok saya pasti lebih baik. Sama-sama bilang hari esok saya pasti lebih baik. Hidup gak perlu khawatir. Kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Ayub boleh menghadapi badai, tapi hari depannya lebih baik. Amin. Daud boleh menghadapi masa-masa yang sukar, tapi hari depannya lebih baik. Kita boleh menghadapi masalah, tapi hari depan kita pasti lebih baik. Ini yang kita mau belajar. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sebab kata Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, sama-sama kita baca, hari depan yang penuh harapan. Tuhan sendiri bilang, I know what I have for you. Aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Dalam bahasa Arabnya dikatakan, aku tahu apa yang aku takdirkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I know what I predestined for you. Aku tahu apa yang sudah aku persiapkan bagi kamu. Jadi kalau orang tanya sama kita, orang Kristen percaya takdir enggak? Kita sangat percaya takdir. Tapi bukan takdir yang kata orang sekarang. Kawin cerai. Ya gimana ya pendeta? Siapa sih orang yang mau kawin cerai? Tapi kalau memang itu udah takdirnya begitu mau diapain? Itu bukan takdir, genit. Jadi istri piaraan orang. Siapa sih pendeta yang mau jadi istri piaraan orang? Tapi kalau saya memang udah ditakdirkan begitu mau diapain? Pelakor kok takdir. Hamil sebelum nikah. Siapa sih pendeta yang mau hamil sebelum nikah? Saya cuma ditakdirkan. Bukan ditakdirkan, ngaco saudara-saudara. Iya kan? Karena what is God's takdir? Apa takdir Tuhan buat hidup kita? Kata Alkitab jelas. Damai sejahtera. Sama-sama bilang damai sejahtera. Dan untuk memberi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Coba kita lihat. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Aku mengetahui takdir apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu takdir damai sejahtera dan bukan takdir kecelakaan untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan apa?
mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Aku akan memulihkan apa? Keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Rancangan hari depan yang penuh harapan bukan berarti kita tidak melalui proses. Tapi rancangan hari depan yang penuh harapan tidak mengubah rencana Tuhan, takdir Tuhan dalam hidup kita meskipun kita bersalah. Meskipun kita mengeraskan hati, prosesnya bisa semakin lama, tapi hasilnya tetap dahsyat dan luar biasa. Amin. Kenapa bangsa Israel 40 tahun harus berputar di padang belantara? Bukan karena that is God's plan, bukan karena itu rencana Tuhan, tapi diizinkan Tuhan karena kekerasan hati mereka. Apakah 4 hari? Apakah 4 minggu? Apakah 4 bulan? Apakah 4 tahun? Apakah 40 tahun? Bukan tergantung Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, tergantung elu. Jadi apakah proses kehidupan kita lambat atau tidak lambat? Bukan tergantung Tuhan. Tapi tergantung kesiapan kita. Yang setuju sama saya katakan tergantung kesiapan kita. Amin. Waktu kita cepat berbalik, waktu kita cepat bertobat, waktu kita cepat receive the message of God and understand God's will. Waktu kita mulai terima proses Tuhan dan memahaminya, segala sesuatunya menjadi lebih cepat. Yang setuju sama saya katakan, yeah. Selanjutnya klik. Amsal 23 ayat 18. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Salah satu dusta iblis, everything will not change. Iblis paling senang bikin kita putus asa sambil kita berpikir, apapun yang kamu buat suamimu gak akan berubah. Apapun yang kamu coba istrimu tidak akan pernah berubah. Apapun yang kamu buat rumah tanggamu tidak akan menjadi lebih bahagia. Tapi hari ini saya mau bilang itu dusta iblis. Sama-sama bilang sama saya, masa depan sungguh ada. Amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Saya mau sudah ngerti ayat-ayatnya dulu. Yeremia 31 ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, masih ada harapan untuk hari depan saya. Sekali lagi bilang, masih ada hari depan, masih ada harapan untuk hari depan saya. Saudara ikuti ibadah ini secara online, ketik di live chat saudara, masih ada harapan untuk hari depan saya. Yes, masih ada harapan untuk hari depan saya. Yes, demikian firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Klik. Hidup ini bukan hanya soal now and today. Hidup ini bukan hanya soal sekarang dan hari ini. Hidup ini soal hari depan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan lebih peduli hari depan saya daripada perjuangan hari ini saya. Amin. God sees it. Tuhan lihat. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepedulian Tuhan adalah mempersiapkan hari depan yang cemerlang buat kita.
Makanya Daud bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Amin. Dengan lain kata, dia mau katakan, ada masa-masanya aku lihat orang benar dalam perjuangan, orang benar dalam air mata, orang benar dalam pergumulan, tapi tidak pernah ujung-ujungnya aku lihat ditinggalkan dan dibiarkan oleh Tuhan. Sama-sama bilang, Tuhan peduli dengan hari depan saya. Nah, saya catat apa yang Tuhan persiapkan untuk hari depan kita. Minimal ada 3. Yang pertama, penuh kepastian dan penuh kemajuan. Selalu saya katakan, my God is a progressive God. Yang ada dalam agenda Tuhan adalah kemajuan. Yang ada dalam agenda Tuhan adalah apa? Kemajuan. Makanya selalu saya bilang, persoalan dengan anak Tuhan hari-hari ini, kita senang dengan GGD, gitu-gitu doang. Makanya kalau orang tanya sama kita, gimana kondisi? Ya gini-gini aja lah. Saya percaya di hatinya Tuhan ada kemajuan. Sama-sama bilang sama saya, di hati Tuhan ada kemajuan. Sama-sama bilang, di hati Tuhan ada kemajuan. Saya tidak bilang orang Kristen harus kaya, saya tidak bilang orang Kristen harus di atas segala-galanya. No, yang saya selalu bilang, orang Kristen harus tambah maju. Tambah maju dalam iman, tambah maju dalam penguasaan diri, tambah maju dalam pemahaman akan firman Tuhan, tambah maju dalam kasih, tambah maju dalam kesiapan kita menghadapi tantangan, tambah maju dalam mengarahkan hidup kita untuk selalu sukacita, yang setuju katakan yeah. Yang kedua, hari depan yang Tuhan harapkan buat kita, hari depan yang penuh damai sejahtera. Damai itu bukan soal apa yang saya punya, tapi damai itu soal respons terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, damai tidak ada urusannya dengan apa yang saya punya. Damai berurusan dengan respons saya dalam menghadapi segala sesuatu. Setuju? Ada orang yang punya jauh lebih banyak dari saudara. Lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, rumahnya mungkin lebih besar dari saudara. Tapi nggak pernah bisa bersyukur tuh. Tapi ada orang yang lebih jelek, lebih pas-pasan, jerawatnya lebih banyak, tapi damai-damai aja tuh. Ada orang jerawat sedikit aja, stres. Ada orang mulai fororor dikit saja. Apa itu? Keriput. Udah mulai stres. Mau disetrika lah, ditarik lah, dibenangin lah. Kau pikir layangan kah? Damai bukan soal apa yang kau punya. Damai soal respons kita terhadap apa saja yang kita hadapi. Amin. Hari depanmu bukan tergantung apa yang kau punya. Engkau boleh punya deposito. Engkau boleh punya jaminan hari tua. Engkau boleh punya asuransi. Engkau boleh punya perusahaan satu-satu untuk anak-anakmu. Tapi kalau respons dalam hidupmu selalu panik, selalu khawatir, selalu bimbang, selalu ragu, tidak ada hari depan yang pasti bagi hidupmu.
yang Tuhan rancangkan. Yang pertama, hari depan yang penuh kepastian dan kemajuan. Yang kedua, hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, hari depan yang penuh arti dan manfaat. Ada banyak orang takut menghadapi hari tua. Makanya dokter yang paling laku hari-hari ini adalah dokter yang bisa bikin orang awet muda. Krem apa saja yang katanya bisa bikin awet muda, laku, saudara. Minuman apa saja yang katanya bisa awet muda, laku, saudara. Siapapun yang ngomong kalau judulnya rahasia menjadi awet muda, viewersnya banyak, saudara. Karena pada dasarnya orang takut menghadapi kenyataan menjadi semakin tua. Menjadi semakin tua bukan pilihan. Sama-sama bilang sama saya, menjadi semakin tua bukan pilihan. Tapi apakah hidup kita mau berarti atau menyusahkan orang? Ini adalah pilihan. Amin. Jangan semakin tua semakin bikin masalah. Hari depan kita harus punya arti dan manfaat. Amin. Jadi yang pertama, hari depan kita harus punya kepastian dan kemajuan, peningkatan. Yang kedua tadi apa? Hari depan kita harus apa? Penuh damai sejahtera. Damai sejahtera bukan soal apa yang saya punya, tetapi bagaimana saya meresponi segala sesuatu yang terjadi. Dan yang ketiga, hari depan yang penuh arti dan apa? Manfaat. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, hidup saya harus semakin berguna. Istri jangan bikin susah suami, suami jangan suka bikin susah istri, anak Tuhan jangan bikin susah orang lain. Hidup kita harus memberi arti dan manfaat buat orang lain. Saya tidak bilang hidup Kristen gak bisa menghadapi tantangan. Saya gak bilang hidup Kristen gak akan menghadapi masalah. Tetapi menghadapi tantangan dan menghadapi masalah apapun, jangan menyusahkan dan merugikan orang. Selalu memberi arti dan manfaat. Amin. Selanjutnya klik. Nah, saya pelajari bagaimana dia menjamin hari depan kita. Ada banyak orang yang berkata, oh dia menjamin hari depan kita, pokoknya semua yang kita butuhkan dia sediakan buat kita. Yang saya pelajari ada 4 hal bagaimana dia menjamin hari depan kita. Orang yang hari depannya terjamin adalah orang yang memiliki sikap kedewasaan. Sama-sama bilang sama saya, kedewasaan adalah kuncinya. Karena itu bagaimana dia menjamin hari depan kita. Untuk dia menjamin hari depan kita, dia harus melatih kita menjadi dewasa. Kenapa kita suka ngambek misalnya? Kenapa kita suka mengeluh misalnya? Kenapa kita nggak bisa terima keadaan yang tidak menyenangkan misalnya? Kenapa kita jadi orang yang suka menuntut pasangan kita, menuntut suami kita, menuntut istri kita? Kenapa kita jadi orang yang apa-apa kecewa? Karena kita seringkali bersifat childish. Kita bersifat apa? Kekanak-kanakan. Bilang sama sebelah saudara, dewasalah. Amin. Kenapa Musa sebelum keluar dari tanah Mesir, harus dididik Tuhan
dengan menghadapi 10 tulah. Karena salah satu persoalan besar Musa, dari awalnya dia terlalu kekanak-kanakan. Tuhan bilang, I'm gonna use you. Tapi dia bilang apa? Jangan pakai aku Tuhan. Aku tidak pandai bicara. Tuhan ajarkan dia. I will lead you. Aku yang akan memberikan perkataan pada lidah bibir mulutmu. Tapi dia tetap berkeras. Dia bilang, no, I don't want. Pakai saja saudaraku Harun. Dan ingat dalam perjalanan selanjutnya, banyak persoalan terjadi karena Harun ini. Persoalan kedua, Tuhan kasih 10 hukum Tuhan dalam 2 loh batu. God wrote it with his own hands. Wow. Bukankah ini pengalaman yang dahsyat dan luar biasa? God wrote it with his own hands. Tuhan tulis dengan tangannya. Bukankah ini pengalaman yang dahsyat yang disaksikan oleh Musa? Tetapi hanya karena persoalan sederhana. Musa turun. Dari 40 hari pengalaman bersama dengan Tuhan. Waktu dia turun, bangsa Israel telah menyembah lembu emas. Kalau saja Musa berpikir secara dewasa, Musa tidak akan buat tindakan yang bodoh. Musa bisa aja berpikir secara dewasa, ya terang aja mereka menyembah lembu emas tuangan sebab selama 40 hari aku meninggalkan mereka. Tapi orang kalau dasarnya kekanak-kanakan selalu merasa diri yang paling benar. Nggak pernah mau memahami orang lain. Bilang sama sebelah saudara, lu jangan gitu ya. Iya kan? Kita ini kadang-kala kekanak-kanakan banget, merasa kita yang paling benar, paling hebat, paling suci, paling luar biasa. Semua orang gak ada yang benar. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di ibadah maupun yang mengikuti secara online, pastikan lu jangan gitu. Sabar dikit kek, kuasai diri dikit kek. Gak bisa tuh. Dua loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri dibanting oleh Musa. That is crazy. Sepanjang seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah Allah membuat karya sehebat itu. Tapi orang kekanak-kanakan gak pernah bisa menghargai apapun. Orang kekanak-kanakan gak pernah bisa menghargai perjuangan suami. Ketika ngelihat kesalahan suami, puas. Gak pernah bisa menghargai karya istri. Pokoknya lihat kekurangan, puas. Bayangkan, yang menyebalkan adalah bangsa Israel. And he is the leader. Harusnya kan dia yang arahkan.
Tapi orang kekanak-kanakan gak peduli sama tanggung jawab. Orang kekanak-kanakan cuma sibuk dengan emosi, amarah, serta tuntutan. Jelas? Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang saya gak boleh gitu. Dia banting. Sampai akhirnya Musa sadar. Tuhan harus recreate that. Tuhan harus membentuk ulang. Karena tindakan kekanak-kanakan dari Musa. Sepuluh tulah di tanah Mesir. 40 tahun berputar di padang belantara. Ternyata gak cukup melatih kedewasaan Musa. Diakhiri dengan bangsa Israel mengeluh dan bersungut. Karena they have no water. Mereka gak punya air. Tuhan bilang sama Musa, Moses, point your stick to that rock. Kamu tunjuk batu itu pakai tongkat kamu. Dan aku akan memancarkan air berbual-bual. Dan apa yang terjadi? Kembali karena sifat yang saya sebut childishnya itu. Dia bukan tunjuk batu itu, dia pukul batu itu. Sampai di situ Tuhan bilang, enough is enough. You broke the line of honor. Engkau melanggar garis kekudusanku. Dengan lain kata, engkau tidak berubah menjadi dewasa. Engkau tetap kekanak-kanakan yang hanya memikirkan kepentinganmu, emosimu, dan tidak pernah bisa menguasai diri. Tuhan bilang sama Musa, this is it. Kamu cuman bisa lihat tanah perjanjian, but you are not worthy. Kamu gak bisa dilayakkan untuk menginjak tanah perjanjian. Karena Tuhan mempersiapkan hari depan yang penuh harapan buat mereka yang dewasa. Jadi kalau hari-hari ini kita menghadapi perjuangan, itu bukan berarti Tuhan senang lihat anak-anaknya menderita. Saya bingung ada konsep dari mana gitu. Sehingga kesannya makin kita menderita makin kita menyenangkan Tuhan. Makanya gereja sibuk dengan apakah teologianya teologi kemakmuran atau teologianya teologi penderitaan. Buat saya teologi kemakmuran dan teologi penderitaan dua-duanya sama sesatnya. Dan sama gilanya saudara-saudara. Karena teologi yang paling benar adalah teologi yang seimbang. Amin. Allah mau kita diberkati. Tetapi jalan berkat itu harus bernama pikul salib dan sangkal diri. Tujuannya bukan supaya kita ahli dalam menjadi orang-orang yang menderita. Tapi supaya kita dewasa dan sadar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, bagaimana dia menjamin hari depan kita? Yang pertama, dia melatih kedewasaan kita. Dan yang kedua, dia memotong
Makanya Alkitab bilang tanaman yang tidak ditanam Bapa di sorga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Alkitab berkata barang siapa yang sudah berbuah dibersihkannya. Kenapa hari depan kita bisa penuh air mata? Karena kadangkala sikap-sikap sombong kita, sifat-sifat munafik kita, sifat-sifat gampang tersinggungnya kita, sifat-sifat yang mau menang sendiri, egoisnya kita, menghambat kita untuk menerima segala yang dahsyat dari Tuhan. Bertobat bukan berarti hanya satu kali seumur hidup. Betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah peristiwa satu kali seumur hidup. Tetapi bertobat setiap hari. Supaya kita makin hari makin disucikan oleh kuasa darahnya. Saya juga katakan yeah. Sama-sama bilang sama saya harus membuang sifat negatif. Bukan Tuhan gak mempersiapkan keluarga kita bahagia. Bukan Tuhan gak persiapkan hari depan kita cemerlang. Tetapi iblis menyimpan tetap sifat-sifat negatif. Sehingga kita merasa, saya kan udah bertobat. Ya kita bertobat dalam arti kata menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, it's not final. Itu baru garis start. Setiap hari kita perlu diperbaharui. Yang setuju sama saya katakan setiap hari saya harus diperbaharui. Siapa yang setuju setiap hari kita harus diperbaharui? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, bagaimana dia menjamin hari depan kita? Dia menguatkan iman percaya kita. Alkitab berkata sebab tanpa iman tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Seorang yang memiliki hari depan yang penuh harapan. Seorang yang bisa tertawa tentang hari depannya bukan seorang yang punya segala-galanya. Tapi seorang yang hidup dalam iman. Yang setuju sama saya katakan iman akan membuat saya tertawa tentang hari depan saya. Amin. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tahu persis. Tidak pernah Tuhan berikan batu untuk anak-anak yang minta roti. Amin. Mungkin saya belum tahu apa yang terjadi di minggu-minggu, bulan-bulan dan sepanjang tahun yang bernama 2023. Tapi kita percaya setiap hari ada berkat Tuhan. Mungkin saya nggak tahu hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan sepanjang 2023, tapi saya tahu setiap hari ada berkat Tuhan. Lumayan ada 2-3 orang yang bilang amin. Mungkin saya nggak tahu hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan sepanjang 2023, tapi saya tahu setiap hari adalah hari berkat Tuhan. Amin. Iblis tidak takut dengan orang kaya. Iblis tidak takut dengan orang yang karunianya banyak dalam pelayanan. Tapi iblis gemetar dengan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang beriman tidak dapat digoyahkan. Orang-orang beriman akan berdiri tegap dan percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebagai gembala saudara,
Di hari Minggu terakhir, di bulan pertama di tahun yang baru ini, izinkan saya meyakinkan saudara untuk tetap melangkah dengan iman. Apakah anak Tuhan harus pakai logika? Yes. Otak bukan datang dari setan. Anak Tuhan harus pakai otak. Yang setuju sama saya katakan anak Tuhan harus pakai otak. Putar otakmu dengan betul. Mikir dengan betul. Tapi jangan sampai stres. Amin. Anak Tuhan harus bekerja keras. Yes. Karena Paulus berkata, barang siapa yang tidak berkeringat jangan harap dapat makan. Jangan cuma, oh kalau saya mah berdoa aja berserah sama Tuhan, berdoa berserah. Bapak gereja pernah berkata, berjuanglah seolah-olah doamu tidak bisa menolong. Tapi berdoalah seolah-olah perjuanganmu tidak bisa menolong. Artinya anak Tuhan harus pakai otak. Saudara-saudara yang bekerja, saudara-saudara yang sedang dalam masalah, pakai otak dengan betul. Tapi jangan sampai stres. Hal-hal yang kau nggak sanggup, hal-hal yang kau nggak bisa, kau angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan dengan iman kau percaya, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, bagaimana dia menjamin hari depan kita? Yang pertama, dia melatih kedewasaan kita. Jadi kalau kita sedang dilatih Tuhan, sabarlah. Dan kita tahu target Tuhan untuk saya menjadi semakin dewasa. Yang kedua, dia menjamin hari depan kita dengan membuang sifat-sifat negatif kita. Kalau kita sedang terlihat sifat-sifat negatif kita, pastikan kita buang. Karena Tuhan mau kita semakin dipulihkan. Yang ketiga, dia menjamin hari depan kita dan menguatkan iman percaya kita. Kadang-kala dilatih kita dalam tekanan-tekanan yang berat supaya kita sadar bahwa perjuangan dan logika kadang-kala terbatas, tapi iman menuntun kita pada pengalaman yang tidak terbatas. Dan yang keempat, bagaimana dia menjamin hari depan kita? Dia membangun sikap dapat dipercaya. Anak Tuhan bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi anak Tuhan bisa dipercaya. Orang-orang yang punya hari depan yang cemerlang bukan sekedar orang-orang pintar. Ada banyak orang pintar dan sedang menangis dan kecewa hari-hari ini. Ada banyak orang yang tadinya kaya dan hari-hari ini sedang menangis dan kecewa. Tetapi orang-orang yang bisa dipercaya, dimanapun dan kapanpun dalam situasi apapun, selalu akan melihat kemajuan yang Tuhan sediakan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus bisa dipercaya. Pak, pastikan kau bisa dipercaya oleh istrimu. Bu, pastikan kau bisa dipercaya oleh suamimu. Adik-adik muda, dari masa muda kalian, belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau cari pasangan teman hidup bukan soal cantiknya, bukan soal gantengnya. Tapi kalau cari pasangan teman hidup, pastikan dia seorang yang dapat dipercaya. Dunia ini kadang-kala dipenuhi dengan orang yang pandai bicara. Orang-orang pandai bicara bisa mengagumkan untuk sementara. Tetapi orang-orang yang bisa dipercaya akan selalu melihat hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Amin.
orang-orang yang Tuhan pakai bukanlah hanya orang-orang yang pandai bicara. Karena orang-orang pandai bicara satu saat akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Tetapi orang-orang yang bisa dipercaya akan memancarkan kemuliaan Tuhan yang sejak katakan amin. Selanjutnya saya akhiri dengan ini. Adapun orang-orang yang terjamin hari depannya, ciri yang pertamanya, dia selalu membawa damai dan mengarahkan orang lain pada hal positif. Karena dirinya terjamin, maka dia akan membawa damai dan mengarahkan orang pada hal-hal positif. Kenapa kita nggak bisa bawa damai? Karena kita sendiri nggak punya kepastian. Kenapa kita nggak bisa mengarahkan orang pada hal-hal positif? Karena kita juga nggak yakin akan hal-hal positif dalam hidup kita. Yang kedua, orang-orang yang terjamin hari depannya. Selalu saya bilang orang-orang seperti ini sudah beres dengan hidupnya. Orang-orang yang masih khawatir akan hari depannya. Orang-orang yang masih nggak yakin akan hari depannya. Orang-orang yang masih penuh kebimbangan tentang hari depannya. Dia hanya sibuk dengan memikirkan apa yang harus terjadi dengan hari depannya. Tapi seorang yang sudah beres dengan dirinya, dia selalu bersemangat menjadi pelaku firman. Karena buat dia sederhana, selama saya tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup saya diberkati. Saya nggak akan turun tapi naik, nggak akan jadi ekor tapi menjadi kepala. Orang-orang seperti ini sudah beres dengan dirinya. Karena dia yakin orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Amin. Kenapa kita nggak siap jadi pelaku firman? Karena kita masih berpikir nanti kalau begini gimana, kalau begini, nanti begini akan bagaimana begini. Tetapi Paulus bilang, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Daud bilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Selama saya menjadi pelaku firman, maka yang saya akan lihat adalah janji Tuhan digenapi dalam keseharian kita yang sejak katakan amin. Yang ketiga, adapun orang-orang yang terjamin hari depannya, selalu tertarik melengkapi hidupnya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Karena orang yang terjamin hari depannya, dia tidak pusingkan lagi dengan apa yang harus ditambah dalam hidupnya. Tetapi dia meyakini, saya membutuhkan karunia-karunia Roh Kudus. Ada banyak anak Tuhan gak tertarik dengan karunia. Makanya khotbah-khotbah tentang karunia-karunia Roh Kudus makin jarang. Orang lebih senang dengan kepastian masuk surga lah, hidup diberkati lah, hidup mampu bertahan lah, hidup mampu setia lah. Loh, setia dan bertahan itu tidak bisa ditinggalkan. Itu sesuatu yang sudah dasar dalam iman Kristen kita. Amin. Tetapi kalau kita sudah beres dengan hari depan kita, kita sudah beres dengan hidup kita di dunia karena kita percaya Tuhan yang bela, Tuhan yang jamin, Tuhan yang berikan yang terbaik buat kita. Maka yang sekarang ada dalam pikiran kita, dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya? Tahukah saudara, untuk setiap saudara ada karunia Tuhan. Nggak ada yang bilang amin, nggak yakin soalnya. Tahukah saudara, untuk setiap saudara ada karunia Tuhan buat hidup saudara. Supaya hidupmu makin jadi berkat. Supaya hidupmu makin memberi arti. Supaya hidupmu makin meluaskan kerajaan Allah. Supaya hidupmu makin menginspirasi banyak orang. Kita nggak bisa melakukannya hanya dengan kekuatan kita. Tapi banyak orang gak peduli dengan karunia-karunia roh. Banyak orang cuma peduli bagaimana hidup saya kuat, bagaimana hidup saya bertahan, bagaimana hidup saya setia.
Tetapi kalau kita baca dalam Korintus, Paulus jelas bilang, aku mau supaya engkau tahu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada banyak orang sedang mengkhotbahkan, oh gak penting karunia-karunia Roh Kudus. Loh, buat apa tertulis dalam Alkitab dan? Hello? Siapa yang percaya semua yang tertulis dalam Alkitab itu penting? Amin. Ada banyak orang yang berkata, kan yang penting buah-buah roh. Hey! Alkitab saya tidak pernah bilang yang penting buah-buah roh. Alkitab saya bilang segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat. Amin. Doa saya, jemaat Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, saudara adalah orang-orang yang tidak lagi khawatir akan hari depan saudara. Tahun ini kita beri nama The Year of Understanding God's Will. Tahun kita mengerti maksud Tuhan. Dan selama kita mengerti maksud Tuhan, kita berjalan pada maksud Tuhan, semua pasti beres. Kalaupun ada tantangan, tantangan itu adalah bagian dari keindahan perjalanan iman kita dengan Kristus. Kalau saya bilang beres bukan berarti nggak ada tantangan. Tapi setiap tantangan akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang lebih dahsyat dengan Tuhan. Tapi doa saya karena kita sudah beres dengan hidup kita. Kita menggali sekarang karunia-karunia Roh Kudus. Supaya kita makin hari makin bertumbuh. Makin hari makin dipakai Tuhan untuk meluaskan kerajaan Allah. Dan lewat hidup kita makin menginspirasi banyak orang untuk mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun orang-orang yang terjamin hari depannya. Kenapa Tuhan mau menjamin hari depan kita? Kenapa setan gak mau kita menjadi orang percaya yang terjamin hari depannya? Karena orang-orang yang terjamin hari depan yang pertama selalu membawa damai dan mengarahkan orang lain pada hal-hal positif. Dia bukan fokus pada dirinya, tapi bagaimana memberi kekuatan buat orang lain. Yang kedua, selalu bersemangat untuk menjadi pelaku firman. Yang ketiga, selalu tertarik melengkapi hidupnya dengan karunia-karunia Roh Kudus. Supaya dia lebih mampu menginspirasi banyak orang dan meluaskan kerajaan Allah. Dan yang keempat, selalu terdorong untuk melayani dan mengerjakan yang terbaik dalam segala kehidupannya. Hidupnya bukan lagi soal wani piro. Hidupnya bukan lagi soal apa yang bisa saya dapatkan. Tapi apa yang bisa saya bagikan. Selama kita masih berpikir, apa yang saya bisa dapatkan. Saya bayar perpuluhan, terus apa yang saya bisa dapatkan. Saya menjadi suami yang baik, terus apa yang saya bisa dapatkan. Saya menjadi istri yang baik, terus apa yang saya bisa dapatkan. Saya pergi ke gereja berdoa, apa yang saya bisa dapatkan. Maka kita tetap akan menjadi self-centered Christian. Tetapi ketika kita sudah beres dengan diri kita, kita akan menjadi orang yang berkata, Tuhan terlalu banyak yang Tuhan berikan. Dengan apakah ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya? Apapun yang terjadi, saya tetap akan melakukan yang terbaik. Supaya orang melihat hal yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah.